di Universitas UHAMKA tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dan perekaman pembelajaran di kelas 3 SD Negeri Kiara Lawang, Kecamatan Karangtunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini merupakan formulir pendaftaran yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya lakukan untuk mengikuti uji kinerja. Mudah-mudahan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Olis, kenapa Olis tidak hadir? Pusing, Bu. Oh, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit dapat segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kita di pembelajaran berikutnya. Amin. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan pimpin doa. Opik. Siapa yang salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Terima kasih Opik sudah memimpin doa. Nah, sekarang agar rasa nasionalisme dalam diri kita tumbuh, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Kalian boleh berdiri dulu. Garuda Pancasila. Ikuti ya. Aku akan mendukungmu. Kalian proklamasi.
kalimat usul saya harus dan masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat saran ya teman-teman. Nah, bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyerang? Yang mana? Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Tidak. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat gelap. Ya, terima kasih Rindu, boleh duduk kembali. Nah, berarti Rindu sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat masalah, karena apa yang Rindu tunjukkan tadi itu benar merupakan sebuah kalimat masalah. Jalan di depan sekolah dari besar tidak ada pohon. Sudah kalian perhatikan tadi video pembelajarannya sudah? Kita dapat mengetahui bahwa masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti itu menjadi masalah. Apakah kalau kita punya masalah harus diselesaikan atau ditinggalkan? Diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Silakan amati gambar ini. Coba amati Juanda. Juanda, dari gambar ini ada masalahnya tidak di gambar ini? Ada. Apa masalahnya Juanda? Juanda apa masalahnya? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Masalahnya membuang sampah? Membuang sampah sembarangan. Ada lagi siapa yang menemukan masalah dari gambar tersebut? Siapa? Sandi. Apa Sandi? Apa lagi? Ini tukang jualan? Apa? Apa Rindu? Penjualnya membuang sampah sembarangan. Penjualnya menjual sampah sembarangan. Tepuk tangan. Berarti kalian sudah dapat mengidentifikasi masalah. Di sini pada gambar ini yang pertama di jalan raya banyak sampah berserakan. Yang kedua ada penjual keliling membuang sampahnya sembarangan. Nah, itu yang tadi diungkapkan oleh kalian. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu LKPD yang harus kalian isi. Kali yang terakhir. Hey class. Satu kali dulu. Sekali dulu. Hey class. Hey class. Hey class.
Kalimat saran ada kata-kata seharusnya, berarti itu kalimat saran, tinggal salin. Tadi dari masalah yang ada pada gambar tadi apa masalahnya? Banyak sampah berserakan. Terus tukang dagang kaki lima membuang sampah dengan sembarangan. Kejar. Saran yang sebaiknya kalian berikan apa? Cum, siapa yang mau memberikan saran terhadap masalah ini? Siapa? Ayo, siapa? Rindu, boleh. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Seharusnya sebagai masyarakat kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bisa tidak kalian lakukan membuang sampah pada tempatnya? Bisa. Kalau kalian sedang di jalan terus makan tapi tidak menemukan tempat sampah, kemanakan dulu itu sampah? Bawa dulu. Setelah kalian menemukan tempat sampah, baru kalian masukkan ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Terus dari laki-laki, siapa yang mau memberikan saran kepada pedagang kaki lima tadi? Rehan, sarannya Rehan, coba. Untuk pedagang kaki lima. Saran untuk pedagang kaki lima. Sebaiknya pedagang itu tidak buang sampah sembarangan. Sebaiknya pedagang itu tidak membuang sampah sembarangan dan membawa tempat sampah sendiri. Sebaiknya tukang dagang itu membawa tempat sampah sendiri. Kalau kalian menemukan tukang dagang seperti itu, dapat kalian tegur tidak? Mau menegur? Kalau begitu jangan dibiarkan ya, harus ditegur. Selanjutnya kita akan melakukan game pesawat masalah. Untuk melakukan game
Berarti Sophia. Bagaimana saran yang akan diberikan pada Sophia? Sophia, belajar. Banyak sampah berserakan di sekolah. Warga. Sebaiknya warga sekolah membuang sampah pada tempat. Kalau misalkan sampahnya sudah pintar. Sebaiknya, katanya Sophia, sebaiknya warga sekolah harus membuang sampah pada tempat. Sekarang Sophia punya siapa? Masalah punya siapa? Sari, bacakan. Di gang sekolah banyak sampah yang berserakan. Mas Salam, penyelesaian masalah untuk itu apa? Kita harus membersihkan. Kita harus lingkungan sekolah bersama-sama. Dari siapa tadi? Sari, kata Sophia, kita harus membersihkan lingkungan bersama-sama. Sari punya siapa? Punya Ana, bacakan masalah dari Ana. Dayu suka mencoret-coret dinding. Dayu suka mencoret-coret dinding. Penyelesaian masalahnya bagaimana? Seharusnya Dayu tidak mencoret-coret dinding. Kalau mau coret-coret sebaiknya di mana? Di buku gambar saja. Ya, sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Nah, kita sudah mengerti? Nah, tadi kita membahas atau mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada masalah di lingkungan jalan. Sekarang kita akan mempelajari materi yang kedua tentang hak dan kewajiban kita saat berada di jalan umum atau di lingkungan umum. Perhatikan video pembelajaran yang ibu putar. Perhatikan. Hai teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Dimas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan saat teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menyebutkan kewajiban berkaitan dengan jalan umum. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menyebutkan hak-hak berkaitan dengan jalan umum. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya jalan itu apa ya? Oke, Miss Dimas akan jelaskan ya teman-teman. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, teman-teman, berdasarkan hak penggunanya, jalan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jalan umum, yang kedua jalan khusus, dan yang ketiga jalan tol. Nah, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Dan jalan umum bisa dipakai oleh semua orang dan biasanya disediakan oleh pemerintah secara gratis, lalu dibangun dengan menggunakan dana pemerintah. Nah, yang kedua adalah jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh kelompok, masyarakat, atau badan usaha atau instansi untuk kepentingan sendiri. Nah, itu sudah. Barusan kita sudah menyimak video pembelajaran tentang hak dan kewajiban Opik. Hak dan kewajiban saat berada di jalan. Sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa?
macet juga terima saja. Yang ketiga, Kohar baca. Menggunakan jalan umum dengan Aman. Menggunakan jalan umum dengan aman. Yang kelima, Sari. mendapatkan fasilitas penyeberangan jalan. Zebra cross. Tahu zebra cross? Di jalan ada garis-garis putih. Nah, itu teh itu merupakan fungsinya untuk menyeberang. Maskernya pakai. Ketujuh, Nindi baca. Baca. Yang kelas. Khusus pengguna jalan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus maksudnya apa? Opi. Berkebutuhan khusus misalkan yang pakai kursi roda, yang pakai dorongan, itu pakai khusus. Kedelapan, ambulan dan pemadam kebakaran harus didahulu. Kalau kita sedang ada di jalan, kemudian di belakang kita ada ambulan dan pemadam kebakaran, kita harus minggir dulu. Kenapa? Karena ambulan membawa orang sakit dan pemadam kebakaran menyelamatkan orang yang membutuhkan. 9, mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yang baik saat di jalan umum. Yang pertama, Ica baca. Menjaga kebersihan jalan umum. Lintas. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah, kita harus mengetahuinya. Yang ketiga, Agung. Pengguna. Jalan raya. Kita harus menghormati pengguna jalan lain. Jangan main salib-salib saja. Yang kelima, Fajar. Memiliki surat-surat lengkap saat berkendara. Surat-surat lengkap apa? Contohnya STNK, apa lagi? KTP, SIM. Kalau kita mau bawa motor, mau bawa mobil, kita harus punya dulu. Pernahkah kalian melaksanakan kewajiban atau hak saat berada di jalan umum? Siapa yang mau? Rehan, coba. Saya tidak pernah membuang sampah. Saya tidak pernah membuang sampah di jalan. Nah, kalau misalkan Rehan sedang pergi-pergi, terus makan di mobil, sampahnya dibuang kemana? Sampah di kresek dulu. Nanti kalau menemukan tempat sampah baru dibuang. Sekarang silakan Ana ceritakan pengalaman. Tolong simak, Ana mau bercerita tentang pengalamannya saat berada di jalan umum. Opik. Saat saya pergi ke rumah nenek, saya di bis makan, tapi sampahnya tidak dibuang sembarangan. Kemana kan sampahnya? Ke tempat sampah. Saat menemukan tempat sampah. Terima kasih anak. Oke. Anak-anak, Ibu punya soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan dengan percaya diri. Kita sudah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang kalimat masalah. Jika kita memiliki masalah harus dapat menyelesaikan masalah. Harus dapat menyelesaikannya. Tidak boleh ditunda. Yang kedua
Siswa yang dipanggil oleh ibu boleh ke depan. Ini kode. Nah, anak-anak, karena teman kalian sudah aktif saat pembelajaran, maka ibu akan berikan penghargaan pada anak-anak ibu yang aktif. Ya, ini anak, terima kasih. Bunganya nanti. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Nah, belajar sudah, mengisi LKPD sudah, mengisi soal evaluasi sudah. Nanti soal evaluasinya akan ibu periksa. Jika misalkan nilai kalian jumlah betulnya hanya 60 ke bawah, berarti kalian harus mengikuti remedial atau belajar ulang, mengulang kembali pembelajaran. Tapi jika nilai kalian 70 ke atas, berarti kalian belajar